Salam sejahtera sahabat semuanya. Kembali bersama saya Ruby Luase dan kali ini kita akan masuk dalam pembelajaran Alkitab. Dan pembelajaran Alkitab kita kali ini yaitu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat 1 sampai ke 7. Namun sebelumnya kita akan meminta penyertaan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala yang agung, Gembala yang baik, kami bersyukur untuk waktu yang Kau berikan. Kami akan masuk dalam pembelajaran Alkitab secara khusus dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan hikmat pengertian akal budi bagi kami untuk mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Mampukan kami Tuhan untuk mengimani setiap perkataan firman-Mu. Sebagai manusia kami tidak luput dari dosa, karena itu kami minta ampun atas dosa, kesalahan dan pelanggaran kami. Berkati pembelajaran Alkitab ini ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi dalam tuntunan Allah Roh Kudus yang mulia. Amin. Baik, kita akan masuk dalam Bible study kita. Saya akan membacakan terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dan setelah itu baru kita akan masuk dalam penjelasannya atau interpretasinya. Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7 dengan judul Salam. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Kamu juga termasuk di antara mereka, kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama, yaitu di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan kali ini kita akan masuk dalam penjelasannya atau interpretasinya. Dan saya menggunakan interpretasi dari hamba Tuhan yang bernama Matthew Henry. Di sini Matthew Henry memberikan judul Amanat Rasul Paulus. Dalam perikop ini kita mendapati poin besar yang pertama, gambaran tentang penulis surat ini. Roma pasal 1 ayat 1 yang berkata, dari Paulus hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil. Dari Paulus hamba Kristus Yesus. Ini adalah gelar kehormatannya. Gelar kehormatan Rasul Paulus yang dimegah-megahkannya. Bukan seperti yang dilakukan guru-guru Yahudi yang senang dipanggil rabi, melainkan seperti seorang hamba yang langsung ditugasi untuk melayani dan menjaga rumah. Menurut sebagian orang, di sini Rasul Paulus merujuk pada nama lamanya, yaitu Saulus, yang berarti orang yang dipanggil atau dicari-cari. Kristus mencari dia, mencari Rasul Paulus, mencari Paulus untuk dijadikan rasul.
Kejadian pasal 9 ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15. Kisah Para Rasul pasal 9 ayatnya yang ke-15 berkata, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Di sini ia menunjukkan bahwa ia diberi wewenang karena dipanggil. Ia tidak pergi tanpa diutus, seperti yang dilakukan rasul-rasul palsu. Dalam bahasa Yunani dipakai kata kletos apostolos, dipanggil menjadi rasul. Seolah-olah dengan nama inilah ia, Paulus, dipanggil, meskipun ia sendiri mengakui tidak layak disebut rasul. Di dalam 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-9, firman Tuhan berkata, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah, terjemahan King James Version. Dikatakan dipisahkan untuk memberitakan Injil Allah. Nama Farisi berarti dipisahkan, karena orang-orang Farisi memisahkan diri untuk mempelajari hukum Taurat. Mereka juga disebut aporismenoi eiston nomon dalam bahasa Yunani. Seperti itulah Paulus dulu. Tetapi sekarang ia mengubah apa yang dipelajarinya. Ia menjadi aporismenos eisto eungelion, seorang Farisi pemberita Injil. Ia dipisahkan oleh kebijaksanaan Allah. Galatia pasal 1 ayat 15 berkata, Galatia pasal 1 ayatnya yang ke-15 berkata, tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Dipilih sejak kandungan ibunya melalui bimbingan langsung dari Roh Kudus dan ditabiskan menurut bimbingan itu. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang kedua dan 3 berkata, Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang kedua dan ketiga berkata, pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Untuk mengabdikan diri bagi pekerjaan ini, Paulus sepenuhnya mengabdi pada Injil Allah, Injil yang ditulis oleh Allah sendiri, yang mempunyai asal-usul ilahi dan surgawi. Poin besar yang kedua, setelah menyebutkan Injil Allah, Paulus melihat kembali ke belakang untuk menggambarkan kepada kita betapa mulianya Injil itu.
Satu, Injil sudah ada sejak dari dulu. Injil telah dijanjikan sebelumnya. Roma pasal 1 ayatnya yang kedua berkata, Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ini bukanlah ajaran yang sama sekali baru, melainkan sudah berakar pada janji-janji dan nubuatan-nubuatan perjanjian lama yang kesemuanya secara bulat menunjuk pada Injil, cahaya pagi yang menyongsong terbitnya surya kebenaran. Ini bukan hanya kata orang, melainkan ada dalam kitab suci. Kedua, pokok bahasan Injil, yaitu tentang Kristus. Roma pasal 1 ayat 3 dan 4 berkata, tentang anaknya yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Semua nabi dan rasul bersaksi tentang dia, tentang Yesus. Dialah harta karun yang sesungguhnya yang tersembunyi di ladang kitab suci. Ketika menyebutkan Kristus, amatilah bagaimana Paulus menyusun urutan nama dan gelarnya. Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Seperti layaknya orang yang senang berbicara tentang Yesus. Dan setelah menyebutkan dia, menyebutkan Yesus, Paulus tidak bisa melanjutkan pembicaraannya tanpa mengungkapkan kasih dan penghormatannya. Seperti di sini di mana dalam satu pribadi ia menunjukkan kepada kita dua kodrat Kristus yang berbeda. Satu, kodrat manusianya, kodrat manusia Kristus diperanakan dari keturunan Daud. Roma pasal 1 ayat 3. Maksudnya lahir dari perawan Maria yang berasal dari keluarga Daud. Lukas pasal 1 ayat yang ke-27. Lukas pasal 1 ayatnya yang ke-27. Ayatnya yang ke-27 firman Tuhan berkata, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Daud disebutkan di sini karena janji-janji khusus yang diberikan kepadanya tentang Mesias, terutama jabatan Mesias sebagai raja. Kita akan melihat 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-12. 2 Samuel pasal 7 ayatnya yang ke-12, firman Tuhan berkata, apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Mazmur pasal 132 ayatnya yang ke-11. Mazmur pasal 132 ayat yang ke-11 berkata, Tuhan telah menyatakan sumpah setia kepada Daud, ia tidak akan memungkirinya. Seorang anak kandungmu akan kududukan di atas tahtamu. Bandingkan dengan Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33. Lukas pasal 1 ayat 32 dan 33 firman Tuhan berkata, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kedua, kodrat ilahi Yesus Kristus dinyatakan bahwa ia anak Allah. Roma pasal 1 ayatnya yang keempat berkata, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah,
yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Anak Allah yang diperanakan sejak dari kekekalan, atau seperti yang dijelaskan di sini, menurut Roh Kekudusan, menurut daging. Maksudnya, menurut hakikat manusianya, ia diperanakan dari keturunan Daud. Akan tetapi, menurut Roh Kekudusan, yakni menurut kodrat ilahinya, karena dikatakan bahwa ia dibangkitkan menurut Roh. 1 Petrus pasal 3 ayat 18. 1 Petrus pasal 3 ayat 18 berkata, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Bandingkan dengan 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat. 2 Korintus pasal 13 ayatnya yang keempat, firman Tuhan berkata, karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Ia adalah anak Allah. Bukti atau petunjuk besar dari keilahian Kristus ini adalah kebangkitannya dari antara orang mati, yang merupakan bukti nyata dan tak terbantahkan. Tanda Nabi Yunus yaitu kebangkitan Kristus dimaksudkan sebagai penegasan terakhir. Matius pasal 12 ayat 39 dan 40 berkata, Matius pasal 12 ayat ke-39 dan 40, firman Tuhan berkata, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Mereka yang tidak mau diinsafkan oleh kebangkitan tidak akan diinsafkan oleh apapun juga. Demikianlah kita mendapati di sini ringkasan dari ajaran Injil mengenai 2 kodrat Kristus dalam satu pribadi. Ketiga, buah Injil. Roma pasal 1 ayatnya yang kelima. Roma pasal 1 ayatnya yang kelima, firman Tuhan berkata, dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dengan perantaraannya, dengan perantaraan Kristus maksudnya, dengan Kristus yang dinyatakan dan diberitahukan di dalam Injil, kami, Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lain, menerima kasih karunia dan jabatan rasul. Maksudnya, dianugerahkan menjadi rasul-rasul. Efesus pasal 3. Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-8 berkata, Efesus pasal 3 ayatnya yang ke-8 berkata, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Para rasul menjadi bahan tontonan dunia, menjalani hidup yang keras, menghadapi masalah dan tantangan dan berada dalam bahaya maut sepanjang hari. Namun Paulus menganggap jabatan kerasulannya sebagai anugerah. Sudah sepantasnya kita menganggapnya sebagai anugerah apabila kita ditugaskan untuk melakukan pekerjaan atau pelayanan apa saja bagi Allah. Tak peduli dengan kesulitan-kesulitan atau bahaya-bahaya apapun yang mungkin kita hadapi di dalamnya.
Jabatan kerasulan ini diterima untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat, yakni untuk membuat orang percaya dan taat kepada Injil. Kristus menerima supaya bisa memberi. Demikian pula seharusnya dengan hamba-hambanya. Kerasulan Paulus dimaksudkan untuk ini, supaya semua bangsa percaya dan taat pada Injil, sebab ia adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Cermatilah gambaran yang diberikan di sini tentang pengakuan iman Kristen, percaya dan taat. Mengakui iman Kristen bukanlah masalah mengetahui dengan kepala atau setuju di dalam hati semata-mata, apalagi berdebat secara tidak pantas, melainkan masalah percaya dan taat. Kepercayaan dan ketaatan ini memenuhi hukum berdasarkan iman yang disebutkan dalam pasal 3 ayat 27. Tindakan iman adalah taatnya akal budi kepada Allah yang memberi wahyu, dan itu menghasilkan ketaatan yang memberi wahyu, dan itu menghasilkan ketaatan kepada kehendak Allah yang merupakan keharusan. Untuk berjaga-jaga menghadapi penyelewengan terhadap ajaran pembenaran oleh iman tanpa perbuatan menurut hukum Taurat yang akan dijelaskannya dalam surat berikutnya. Di sini Paulus berbicara tentang kekristenan sebagai suatu ketaatan. Kristus memberikan suatu kuk. Kamu juga termasuk di antara mereka. Roma pasal 1 ayat 6. Kamu bangsa Romawi dalam hal ini berdiri sama tinggi dengan bangsa-bangsa bukan Yahudi yang lain yang tidak setenar dan sekaya kamu. Kamu semua satu di dalam Kristus. Keselamatan Injil adalah keselamatan bagi semua orang. Yudas pasal 1 ayat yang ketiga berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Allah tidak membeda-bedakan orang. Kamu yang telah dipanggil menjadi milik Kristus. Yang menjadi percaya dan taat adalah mereka dan hanya mereka yang benar-benar menanggapi panggilan untuk menjadi milik Kristus. Poin besar yang ketiga. Kepada siapa surat itu ditujukan? Roma pasal 1 ayat yang ke-7. Roma pasal 1 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan berkata, kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus. Maksudnya, kepada semua orang di Roma yang mengakui iman Kristen, entah mereka berasal dari keturunan Yahudi atau bukan, entah dari kelas atas atau kelas bawah, budak atau orang merdeka, terpelajar atau tidak terpelajar, si kaya dan si miskin bertemu bersama-sama di dalam Kristus Yesus. Inilah satu hak istimewa orang-orang Kristen. Mereka dikasihi Allah. Mereka adalah anggota-anggota dari tubuh yang dikasihi itu, yang menjadi hepsibah Allah, yaitu kesukaannya. Maka ia secara umum mengasihi seluruh umat manusia dan secara khusus mengasihi orang yang sungguh-sungguh percaya. Dan di antara kedua kasih itu, ada kasih yang dimilikinya terhadap seluruh tubuh yang terdiri atas orang-orang Kristen yang dapat dilihat di bumi ini. Kedua, kewajiban orang-orang Kristen yaitu menjadi kudus. Sebab untuk itulah mereka dipanggil untuk dijadikan orang-orang kudus. Dipanggil kepada keselamatan melalui pengudusan. Orang-orang kuduslah dan hanya orang-orang kudus yang dikasihi Allah dengan kasih yang khusus dan istimewa. Dalam bahasa Yunani dipakai kata kletois, hagiois.
orang kudus yang dipanggil. Itulah artinya. Orang-orang yang diakui kudus. Sungguh baik jika semua orang yang dipanggil untuk menjadi orang-orang kudus memang betul-betul kudus. Mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus haruslah berusaha hidup sesuai dengan nama mereka itu. Kalau tidak, meskipun suatu kehormatan dan hak istimewa dipanggil menjadi orang-orang kudus, tidak akan banyak menolong pada hari penghakiman agung jika kita tidak sungguh-sungguh kudus. Poin besar yang keempat, berkat kerasulan. Roma pasal 1 ayat 7. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Ini salah satu tanda dalam setiap surat kerasulan. Dan dalam tanda itu tidak hanya terkandung suatu pengharapan yang baik, melainkan juga kuasa yang menyertai berkat itu. Di bawah hukum Taurat, para imam harus memberkati umat. Dan demikian pula dengan pelayan-pelayan Injil di dalam nama Tuhan. Dalam berkat umum ini amatilah. 1. Kebaikan-kebaikan yang diinginkan. Kasih karunia dan damai sejahtera. Dalam perjanjian lama, salam yang diucapkan adalah damai sejahtera bagimu. Tetapi sekarang ditambahkan kasih karunia di depannya. Kasih karunia maksudnya berkenannya Allah pada kita atau pekerjaan Allah di dalam diri kita. Kedua-duanya penting bagi damai sejahtera yang sejati. Semua berkat Injil mencakup keduanya, kasih karunia dan damai sejahtera. Damai sejahtera yaitu semua yang baik. Damai sejahtera dengan Allah, damai sejahtera dalam hati nurani anak sendiri, dan damai sejahtera dengan semua orang di sekeliling anak. Semua ini dibangun di atas kasih karunia. Kedua, sumber dari segala kebaikan itu dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Segala kebaikan datang. 1. Dari Allah sebagai Bapa. Ia sudah menjadikan dirinya sebagai Bapa untuk membangkitkan dan mendorong segala keinginan dari pengharapan kita. Kita diajar ketika datang memohon kasih karunia dan damai sejahtera untuk memanggilnya sebagai Bapa kita. Kedua, dari Tuhan Yesus Kristus sebagai pengantara dan sebagai yang diberi kepercayaan untuk menyampaikan dan menjaga keuntungan ini. Kita mendapat semuanya itu dari kepenuhannya, dari kepenuhan Kristus. Damai sejahtera dari kepenuhan jasanya, dan kasih karunia dari kepenuhan rohnya. Demikian jauh pembelajaran Alkitab kita dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai 7. Kita akan melanjutkan di dalam streaming selanjutnya, pembelajaran selanjutnya, ayat ke-8 dan seterusnya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran Alkitab dari Roma pasal 1 ayat 1 sampai ke-7 ini. Kiranya Roh Kudus terus memberikan hikmat, pengertian, akal budi, kesukaan, kecintaan akan kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab, sehingga kami boleh mengerti, memahami, mengimaninya, dan mempraktekannya di dalam kehidupan kami. Kami dibangun di dalam kekudusan firman itu sendiri dan di dalam kekudusan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita akan berjumpa lagi di dalam streaming selanjutnya, lanjutan daripada Roma pasal 1 ini, yaitu di dalam ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-15. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.